Presiden Joko Widodo menerima laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu pada Rabu siang kemarin. Presiden menyampaikan rasa simpati dan empati kepada korban dan keluarga korban. Presiden berjanji akan berusaha untuk memulihkan hak-hak korban secara adil tanpa meniadakan penyelesaian yudisial. Presiden menyebut pemerintah akan bersungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat di masa yang akan datang. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, dua, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, tiga, peristiwa Talangsari, Lampung 1989, empat, peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989, yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, enam, peristiwa kerusuhan Mei 1998, tujuh, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999, delapan, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, 9, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, 10, peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, 11, peristiwa Wamena Papua di 2003, dan 12, peristiwa Jambo Kapok di Aceh tahun 2023. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Lantas, apa makna dari pengakuan pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu? Akankah para pelakunya menerima ganjaran atas perbuatannya? Seperti apa pemulihan hak korban yang akan diberikan pemerintah? Dari Jakarta, Elvariska Bayu, Indra Galih, TV One mengabarkan. Apresiasi diberikan kepada pemerintah yang telah mengakui 12 peristiwa ini tergolong sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di masa lalu. Tapi tentunya tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Apa langkah selanjutnya dan sejauh apa komitmen dan juga keberanian dari pemerintah untuk bisa mengusut tuntas deretan kasus-kasus ini. Dan juga hak-hak seperti apa yang bisa didapatkan oleh keluarga korban. Untuk bisa memberikan jawaban mengenai hal ini, sudah hadir secara daring narasumber kami yang pertama di segmen ini yaitu Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam. Baik, Pak Mahfud sudah kita dapatkan, tadi sudah kita cuplik juga penjelasan dari Presiden Joko Widodo yang memang mengakui adanya 12 kejahatan ataupun juga 12 pelanggaran HAM ini berdasarkan rekomendasi dari tim PPHAM. Pak Mahfud, selama ini apa yang menjadi kendala sehingga kemudian kasus-kasus ini tidak bisa diusut sampai tuntas sehingga kemudian baru menunggu dibentuknya tim PPHAM ini berdasarkan Kepres Presiden Jokowi nomor 17 tahun lalu dan juga adanya rekomendasi ini baru kemudian ada niatan untuk bisa menindaklanjuti mengusut kasus-kasus ini Pak Mahfud? Karena selama ini amanat undang-undang itu diselesaikan melalui pengadilan dan melalui penyelesaian di luar pengadilan. Nah, langkah melalui pengadilan selalu tidak bisa berhasil. Dari 17 semula
kasus pelanggaran HAM berat itu 4 sudah diajukan ke pengadilan dan semua terdakwanya itu dibebaskan oleh pengadilan sebanyak 35 orang, bebas semua. Karena apa? Karena ada perbedaan standar antara hukum acara di Komnas HAM dan di Kejaksaan Agung, sehingga tidak pernah bisa sulit dibuktikan. Tidak pernah bisa dibuktikan karena sulit untuk dibuktikan itu. Lalu yang kedua, ini yang menyangkut yang sekarang ini, yaitu penyelesaian non yudisial. Kalau TAP MPR dan undang-undang, ada 2 TAP MPR, ada 2 undang-undang, memerintahkan untuk menyelesaikan juga di luar pengadilan melalui KKR. Nah, melalui KKR itu selalu menimbulkan kecurigaan gitu. Jangan-jangan ini mau menghidupkan lagi PKI, jangan-jangan ini lagu mendiskreditkan lagi umat Islam gitu. Sehingga dulu pernah ada gerakan atau tim yang dipimpin Pak Luhut dan Pak Agus Wijoyo di awal pemerintahan Pak Jokowi itu diobrak-abrik rapat seminarnya itu dihadir banyak orang, diserang dan dibubarkan karena diperkirakan atau diduga atau dituding ini mau menghidupkan lagi PKI. Nah, terus nggak jalan-jalan padahal itu perintah undang-undang sehingga terjadi kemacetan. Dibuat undang-undang KKR selalu macet juga gitu, dibatalkan oleh MK dan sebagainya. Maka Presiden sesuai dengan Kemenpora mengatakan ya sudahkah kita melangkah, masa kita macet begini terus, yang hukum biar hukum berjalan gitu sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang kita harus melangkah, maka dibentuklah tim ini. Dan itulah tadi hasilnya yang dibacakan oleh Bapak Presiden itu. Baik, kemudian itu, Mbak. Baik, kemudian apa Pak yang membedakan sehingga kemudian hasil rekomendasi ini dan ada jaminan bahwa ketika keluar rekomendasi bisa diusut tuntas untuk berikutnya atau tahapan selanjutnya Pak Mahfud? Gini, kalau untuk pengusut tuntas berikutnya itu nanti ada ketentuan pasal 43 ya. Kalau pelanggaran HAM berat yang terjadi sesudah tahun 2000 itu melalui pengadilan HAM, itu sudah ada undang-undangnya. Nah, kalau sebelumnya yang banyak tadi tahun 2000 dan sebelumnya termasuk peristiwa 65 sama 66 itu sesuai dengan pasal 43 itu nanti DPR yang akan memutuskan ya agar diusut oleh pemerintah karena selalu gagal di tingkat hukum acara gitu dan selalu kalah di pengadilan. Nah, karena ada undang-undang itu nanti biar DPR saja ini diteruskan apa tidak gitu. Nah, dan itu tugasnya adalah DPR dan Komnas HAM karena setiap Komnas HAM itu udah benar melakukan tugas ini terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat. Tetapi kan karena sudah tahun 65, tahun 82 dan sebagainya itu bukti-buktinya sudah tidak ada dan itu lalu kemudian ketika akan dibawa ke pengadilan itu Kejaksaan Agung bilang ini buktinya mana, kalau terjadi pelakunya siapa, korbannya siapa, by name by address kan gitu kan. Nah itu yang tidak pernah bisa dibuktikan di pengadilan. Nah kita kan sudah dari 17.4 ke pengadilan ini bebas semua gitu. Lalu ya sudahlah biar Komnas HAM terus melaksanakan tugasnya, Kejaksaan Agung juga, dan nanti biar DPR lah yang bicara itu. Kita tidak perlu lagi terlibat perdebatan ini karena gini loh Mbak, setiap mau pemilu atau setiap mau pemilihan Komnas HAM itu selalu ada kampanye mengusut pelanggaran Komnas HAM berat di masa lalu. Ini kan sudah sejak awal tahun 2000-an nih. Setiap ada Komnas HAM baru selalu ini kampanyenya. Tetapi sesudah mau dibawa ke pengadilan selalu tidak cukup buktinya gitu. Baik. Ketika minta ke Komnas HAM agar memperbaiki data gitu ke Kejaksaan Agung, besoknya dikembalikan ya itulah keputusan Komnas HAM gitu. Ya sama-sama benar karena memang undang-undangnya dasarnya berbeda. Nah, oleh sebab itu kita memutus jalan buntu itu dan menemukan yang ini, yang sekarang kita umumkan nih. Biar Komnas HAM bekerja, kita bekerja gitu, DPR juga bekerja. Baik, langkah selanjutnya akan membawa kasus ini kepada DPR. Mungkin juga Pak dijelaskan supaya clear juga di hadapan masyarakat. Apa langkah-langkah berikutnya Pak, menindaklanjuti pengumuman dari 12 tindakan ini atau 12 peristiwa ini Pak? Oke, kasus ini tidak akan dibawa ke DPR karena ini internal pemerintah. Ya, untuk tindakan kemanusiaan. Nah, yang ke DPR itu nanti yang belum bisa diselesaikan secara hukum, secara pengadilan, yudisial karena kalah terus. Nah, itu biar nanti diteruskan
oleh Komnas HAM gitu. Kalau enggak ya sampaikan ke DPR, kita juga udah punya posisi tentang itu, kita akan membawa itu ke pengadilan kalau nanti bukti-buktinya udah cukup, karena ini menyangkut hukum acara dan kredibilitas kejaksaan juga. Kejaksaan kalau tahu kalah gitu, masa mau ke pengadilan? Kalau tahu kalah ya buktinya sudah hilang gitu lah Mbak. Tapi tidak apa-apa, itu tugas Nah, langkah untuk ini mungkin dalam waktu seminggu ke depan gitu Presiden itu akan mengadakan sidang kabinet dan membagi untuk kasus ini yang melaksanakan adalah kementerian ini, atau untuk jenis tindakan seperti ini dilakukan oleh kementerian ini, lembaga ini, dan anggarannya sekian dari anggaran tersebut dan dilaksanakan mulai tahun ini. Nah, itu jadi akan ada rapat. Nah, sesudah itu akan bentuk tim pengendali yang terdiri dari tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat kementerian dan lembaga ditambah dengan orang luar lagi. Ya, agar lebih objektif. Seperti yang kemarin, siapa lalu mau menentang hasilnya? Kan orang kredibel semua. Taruhlah negarawan-negarawan generasi baru semua. Ini yang kita turunkan ke lapangan. Gitu, silakan turun lalu simpulkan, dan kita berkunjung ke NU, Muhammadiyah, TNI, gereja, ormas, semua kita ajak bicara, ini peristiwanya mau diapakan. Nah, lalu kalau begitu ya sudah Pak, itu bagus. Yang menarik Mbak, sebenarnya banyak dari korban kasus ini yang tidak ingin ini diungkit. Misalnya ya, kasus pembunuhan terhadap preman ya. Kasus pembunuhan preman, Petrus tahun 82-84. Itu sekarang itu keluarganya malah susah kalau ini diungkap, nanti kami ketahuan kalau kami keturunan preman gitu. Oleh sebab itu mereka minta tidak diadili. Aceh juga ketika Pak Mustafa Abu Bakar ke sana juga, Pak kenapa rame-rame mau ke pengadilan? Lah kita kan udah rukun, sudah ini, mari kita membangun bersama dari ini. Karena juga dalam faktanya, dalam peristiwa itu sebenarnya kan terjadi civil war. Orang sipil menembak, melakukan tindakan-tindakan destruktif terhadap TNI juga gitu. Ini kan sudah lewat, sudah rukun, lewat Helsinki. Sudahlah Pak, enggak usah. Tetapi saya katakan tidak bisa. Secara yudisial, menurut pasal 46 undang-undang ini tidak bisa ditutup. Meskipun Anda minta tidak dibawa ke pengadilan, itu tidak ada daluarsanya. Oleh sebab itu kita tidak akan menutup kasus ini. Silahkan kalau Komnas HAM punya bukti, kan begitu. Nah, juga ini saya ingin katakan, tudingan terhadap tim ini, kan dulu dikatakan ketika Pak Luhut dan Pak Agus Wijoyo membentuk tim, selalu dituding mau menghidupkan PKI, mau minta maaf kepada PKI. Saya tegaskan ini tidak ada permintaan maaf dari siapapun kepada siapapun. Hanya pemerintah mengakui peristiwa 65 itu terjadi. Gitu. Minta maaf kepada siapa? Nah, ketika minta maaf dulu dituding pemerintah nggak boleh minta maaf. Sehingga timnya Pak Luhut itu dulu ya digagalkan. Nah, kita nggak minta maaf karena dikatakan yang harus minta maaf PKI dong. Itu kata yang satu, kata TNI, NU juga mengatakan. Kita datangi PBNU, NU bilang kalau nggak bisa kita minta maaf. Dulu yang salah itu PKI. Tapi yang menggagas ini minta agar pemerintah minta maaf gitu. Lalu kita katakan yang minta maaf itu siapa kepada siapa? Ini kan civil war. Pemerintah cukup mengakui itu terjadi dan menyesalkan, bukan minta maaf. Dan mari kita perbaiki dengan langkah-langkah yang diusulkan oleh tim PPHAM itu. Jadi ini tudingan lagi, wah ini mau menghidupkan PKI dan mendiskreditkan umat Islam. Justru yang Mbak tadi baca dari 12 kasus itu, 4 itu adalah kasus yang menyangkut korbannya umat Islam. Misalnya dukun santet, itu ditemukan 84 kiai dibunuh secara keji di tahun 98 itu dengan alasan yang macam-macam. Nah, itu kita santuni keluarganya yang menderita, menjadi jatuh miskin, tidak bisa sekolah, pesantren atau madrasahnya bubar dan sebagainya. Laporan terakhir malah ketika kami ke kantor PBNU di Surabaya, bukan 84 korbannya tapi 142 Bainim Banedres. Nah, ini kan menyantuni yang umat Islam. Di Aceh itu semuanya korbannya kan pasti Islam kalau Aceh. Gitu, di dalam asumsi kami. Jadi bukan korban PKI sama sekali.
Kepres ini tidak menyebut kata PKI. Peristiwa tahun 65. Dan lebih maju, Pak Ifdal Kasim melaporkan, kita tidak cukup 65, kalau 65 seakan-akan PKI saja korbannya. Kita mulai dari tahun 63. Nah, 63 di situ pesantren-pesantren umat Islam juga udah mulai dibantai kan, temuannya itu. Nah, sehingga santunan ini atau langkah-langkah non yudisial, rehabilitasi sosial, psikologis, politis dan sebagainya ini akan diberikan juga kepada korban-korban yang menjadi kebiadaban pada waktu itu apa yang disebut Partai Komunis gitu. Jadi kita tidak ada istilah kok menghidupkan lagi PKI, itu sudah final. PKI itu sudah bubar, sudah tidak boleh. Komunis sudah tidak boleh, ada TAP MPR-nya dan sebagainya. Jadi jangan lagi berkutat di situ. Mari sekarang kemanusiaan, karena ini hak asasi manusia. Itu Mbak. Baik, Pak, ada 11 rekomendasi yang dikeluarkan ataupun disampaikan tim PPHAM. Yang nomor 2 adalah melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang. Tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Rekomendasi nomor 2 ini, siapa saja yang nantinya akan dilibatkan jika memang akan menyusun ulang sejarah, Pak Mahfud? Iya, berarti kalau di Indonesia nyusun sejarah itu nantinya Kemendikbud ya, Kemendikbud kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan penelitian teknologi, penelitian dan Ristek gitu. Kan tugasnya di sana. Kenapa latar belakangnya? Kan banyak distorsi-distorsi sejarah yang sekarang belum jelas. Peristiwa 65 itu dalangnya siapa? Apakah Angkatan Darat, apakah PKI, apakah Amerika, itu kan banyak versi masing-masing. Lalu pemerintah, tim ini meminta coba direkonstruksi ulang gitu. Karena ini udah lama, sudah tidak ada yang mungkin berkepentingan secara politis terhadap peristiwa itu, sehingga nanti akan lebih tepat ya konstruksi sejarahnya. Itu saja untuk apa? Kita merukunkan kembali, Pak. Seperti misalnya bahwa Raja Majapahit itu misalnya Raden Wijaya setelah berdirinya setelah bubarnya Kerajaan Singasari. Itu kan tidak ada perbedaan karena udah ratusan tahun yang lalu. Apakah Ken Arok itu jahat? Kesimpulannya sekarang tidak ada orang marah. Minak Jenggo itu jahat? Apa tidak? Kalau dulu kan orang Banyuwangi marah di tahun ratusan tahun yang lalu kalau dibilang Minak Jenggo jahat. Orang Kediri marah kalau dibilang Ken Arok jahat. Nah, sekarang sejarah itu sudah berbunyi sendiri karena udah lama. Nah, sekarang saya kira waktunya kita menyusun sejarah ini, ya, direkonstruksi lagi lah sejarahnya itu karena dikatakan sejarah itu kan ditulis oleh pemenang gitu. Nah, sekarang mari yang menang bangsa Indonesia dan sejarah diluruskan kembali. Itu aja Mbak rekomendasinya dari situ. Baik Pak Mahfud, ini juga mungkin bisa ditanggapi Pak, ini salah satu suara dari masyarakat ataupun juga pengamat mengenai hal ini yang mengatakan bahwa pemerintah harusnya fokus untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM melalui jalur yudisial terlebih dahulu, sehingga setelah itu baru jalan non-yudisialnya bisa dilakukan. Pak Mahfud, tanggapannya? Sudah fokus pemerintah, tapi selalu gagal. Itu buktinya 4 kasus sudah dibawa ke pengadilan, 35 tersangka bebas semua. Dan ingat ya, perintah atau komitmen membawa ke pengadilan yudisial itu adalah perintah TAP MPR dan undang-undang. Seperti halnya komitmen untuk membangun penyelesaian non-yudisial. Nah itu kita sudah ngangkat Jaksa Agung yang dulu paling getol memperjuangkan agar peristiwa pelanggaran HAM masa lalu itu dibawa ke pengadilan, yaitu Pak Abdul Rahman Saleh. Itu diangkat sebagai Jaksa Agung karena beliau dulu sering bicara ini. Sesudah jadi Jaksa Agung nggak bisa juga dia. Sampai di DPR itu rame waktu saya anggota DPR. Dia bilang nggak bisa, DPR mendesak dibawa dong. Kalau dibawa mana buktinya kata Jaksa Agung. Sampai pada waktu itu nggak jalan. Tapi setiap ada Komnas HAM baru, kampanyenya selalu ini. Mari kita bongkar Komnas HAM masa lalu. Lalu diperiksa lagi orang yang sudah diperiksa. Pertanyaannya sama, Bapak dulu jadi danrem di mana? Umur Bapak berapa? Nanti 5 tahun lagi ditanya itu lagi, sehingga bosan katanya. Udahlah, mau diapakan, teruskan. Nah, maka kita milih kasus ini. Jadi, kita tetap akan fokus. Tapi ingat, membawa kasus itu ke pengadilan adalah tugas utama Komnas HAM, Jaksa Agung,
Jaksa Agung itu pemerintah dan DPR. Nah, ketika ini tidak ketemu barang buktinya, ya mari kita bicara di DPR. Mau diapakan kasus tahun 65 dan yang lain-lain ini. Karena di lapangan sebenarnya orang sudah menganggap apa lagi sih, ini udah selesai. Tapi oke, ini sekarang ini perintah undang-undang. Kita laksanakan. Dan sambil menunggu perintah undang-undang itu berjalan, ya kita buat ini sebagai langkah kemanusiaan untuk kerukunan kembali bangsa ini tanpa harus menunggu formalitas-formalitas. Saya ingin mengutip pernyataan Pak Riamizat Triakudu ketika beliau menjadi Menhan, ketika rame menyatakan bahwa pemerintah harus minta maaf kepada korban PKI. Nggak bisa katanya, yang harus minta maaf siapa? Yang harus minta maaf justru PKI. Gitu. Masih rame minta maaf, lu Pak Riamizat bilang, udahlah nggak usah bikin minta maaf. Kalau minta maaf nggak usah pakai kepres, nggak usah pakai KKR, langsung aja Lebaran besok, setiap Lebaran kan sudah minta maaf gitu. Ini Pak Riamizat. Nah kita melakukan ini aja lah, nggak bergerak-gerak di situ aja. Itu Mbak Fiona. Baik Pak Mahfud, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Selamat malam Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, pemirsa, kami akan kembali dan juga masih membahas mengenai hal ini dengan salah satu pengamat dan juga nanti kita akan dengarkan bagaimana suara dari orang tua salah satu korban dalam tragedi Semanggi menanggapi bahwa pengakuan diberikan oleh pemerintah terhadap kejahatan ataupun juga tindakan pelanggaran HAM berat di masa lalu ini. Sesaat lagi.